Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Afriani dengan NIM 3333240024 pada kelompok 25. Pada kesempatan video kali ini, di sini saya akan tutorialkan yaitu pada penelitian operasional yang kedua pada modul Integer Programming, yaitu dengan penyelesaian menggunakan dua software lainnya yaitu ada di RStudio dan PomKM. Pada sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu pada soalnya. Nah, yang di sini itu pada di persoalan tersebut yaitu pada sebuah perusahaan konsultan teknik, yaitu pada ada penanganan dua jenis proyek, yaitu ada proyek relevan kecil sama proyek pembangunan besar. Nah, pada setiap proyek ini memerlukan buat alokasi tersebut, yaitu pada di tim insinyur dan pada waktu pengerjaan yang berbeda. Nah, buat proyek kecil tersebut membutuhkan dua insinyur selama 4 hari, sedangkan buat proyek besar ini membutuhkan 5 insinyur selama 8 hari. Tapi di perusahaan tersebut hanya memiliki 40 insinyur dan total waktu kerjanya yang efektif adalah pada sama periode perencanaan itu 64 hari. Di soal kasus tersebut ini, si perusahaan ini ingin memaksimalkan jumlah proyek yang dapat diselesaikan tanpa mempertimbangkan keuntungan. Karena fokus utama adalah memperluas portofolio klien tersebut. Terus, jadi setiap proyek harus diselesaikan secara utuh. Pada di soal tersebut ini perusahaan ingin kayak pada soal tersebut ini perusahaan ingin memaksimalkan jumlah proyek tersebut yaitu dengan sebuah perencanaan waktu perencanaannya dan 4 hari dan perusahaan ini hanya memiliki 40 insinyur yang tersedia. Pada persoalan tersebut kita menggunakan integer karena emang pada di kasus persoalan ini diminta yaitu memaksimalkan jumlah proyek yang dapat diselesaikan, yaitu pada di menggunakan hasil akhir itu pada pembulatan. Dan yang pertama kita menyelesaikan persoalan menggunakan software RStudio. Ini merupakan tampilan pertamanya. Kita memindahkan sintaksnya. Dan di sini kita pertama itu adalah menginstal package terlebih dahulu, yaitu DLP-Solve atau Linear Programming Solve. Di bagian integer programming ini, karena di bagian integer ini masih di varian di linear programming pada di model linear. Hanya saja pada di bagian batasan ini, pada di integer ini merupakan constraint-nya itu bagian bilangan bulat tersebut. Nah, terus di sini kita running dan sudah terinstall dan di sini kita mendefinisikan fungsi tujuan. Dari fungsi tujuan dari si persoalan tersebut. Di sini karena pada persoalan tersebut ini yaitu tanpa mempertimbangkan keuntungan, karena di sini ada proyek kecil dan proyek besar dan itu masing-masing satu, yaitu pada fungsi tujuan itu kita isi yaitu satu buat bagian proyek kecil X1, X1 di proyek kecil dan di X2-nya di proyek besar yaitu satu satu sama satu. Terus dan yang selanjutnya adalah mendefinisikan fungsi kendala. Pada fungsi kendala dari persoalan tersebut yaitu dari proyek kecil ini kita hanya 2 insinyur dan proyek besar ini di 5 insinyur. Terus untuk yang kedua tersebut itu di waktu pengerjaan pada proyek kecil ini itu kita hanya 4 hari pengerjaan, sedangkan untuk proyek besar di 8 hari pekerjaan. Nah, di sini adalah end row itu karena cuma hanya dua pada bagian uh, baris doang, yaitu kita di sini adalah n sama dengan 2. Dan di bagian sini adalah true karena di barisnya 2 ini karena emang bagian kita matrisnya tuh 2. Terus juga di selanjutnya di batasan sumber daya. Di batasan sumber daya ini yang dimaksud itu kan yang di 40 adalah di bagian ketersediaan si insinyur pada di perusahaan tersebut. Dan di 64 ini adalah periode perencanaan atau waktu pengerjaan pada si proyek perusahaan tersebut. Kita running dan bentuk batasan sumbernya juga kita running. Lalu lanjut kita di tipe batasan tersebut. Terus di sini karena pada perusahaan tersebut itu
hanya memiliki ketersediaan 40 insinyur, maka itu dengan simbolnya itu kurang dari sama dengan. Karena hanya ketersediaan di 40 insinyur saja. Dan yang untuk kedua ini, yaitu adalah pada di batasan, yaitu pada di sumber daya yang waktu pengerjaan. Karena di efektifnya ini hanya di 64 hari, maka yang paling efektif itu kurang lebih dari 64 hari. Tidak lebih dari bukan dari lebih dari 64 hari. Kita running, terus lanjut pada di penyelesaian permasalahan program integernya, yaitu kita menggunakan dari melihat solusinya ini dari dari kita memaksimalkan jumlah proyeknya itu hanya berapa di bagian di fungsi tujuannya, terus ada di fungsi di kendalaannya kita ini, terus juga di di fungsi directionnya, fungsi di batasannya, terus di sini juga integer karena juga kita mencari memaksimalkan jumlah proyek pada perusahaan tersebut. Itu pada hasil akhirnya itu adalah bilangan bulat. Terus di sini kita running. Nah, selanjutnya adalah menampilkan hasil. Itu pada pertama itu menjumlah proyek renovasi kecil yang diselesaikan. Yang kedua ini adalah jumlah proyek pembangunan besar yang diselesaikan. Terus maka kita bisa dapat mengetahui maksimal jumlah proyek yang dapat diselesaikan untuk yang efektif itu pada bagian yang mana. Terus kita running. Dan di sini pada di proyek jumlah proyek renovasi kecil rupanya di sini dapat diselesaikannya di 16 proyek kecil, namun tidak memiliki proyek pembangunan besar. Jadi pada persoalan tersebut, perusahaan yang ingin memaksimalkan jumlah proyeknya untuk kepentingan portofolio para klien ini, maka pada perusahaan tersebut memiliki proyek renovasi kecil saja pada di bagian di proses perencanaan waktu pengerjaan di 64 hari ini. Terus kita lanjut pada penyelesaian persoalan menggunakan software kedua, yaitu pada di POMQM. Nah, di sini pada tampilan awal kita melihat modulnya itu ada di integer. Nah, pada number of constraint ini yaitu pada di batasan itu yaitu ada dua, yaitu cuma ada di bagian di insinyur dan di waktu pengerjaan. Dan di variabelnya ini yaitu pada di proyek kecil sama di proyek besarnya. Terus pada di objektif ini di maksimal walaupun tanpa melihat keuntungan, tapi untuk melihat bagaimana sih memaksimalkan waktu proyek tersebut. Kita isi di bagian variabel, yaitu sini proyek kecil, dan yang kedua di proyek besar. Ada pada di constraint yang pertama, yaitu di bagian di insinyur. Terus untuk bagian di batasan yang kedua, yaitu ada di waktu pengerjaan. Nah, untuk proyek kecil di maksimalnya dari proyek kecil dan proyek besar juga itu adalah satu. Terus pada bagian proyek kecil ini membutuhkan insinyur itu ada dua. Sedangkan untuk waktu pengerjaan di proyek kecil ini adalah 4 hari pengerjaan. Sedangkan untuk proyek besar, insinyur itu membutuhkan 5. Sedangkan waktu pengerjaan itu adalah membutuhkan 8 hari pengerjaan. Lalu pada batasan ini adalah kurang lebih sama dengan karena perusahaan tersebut hanya memiliki ketersediaan insinyurnya itu hanya di bagian 40 orang saja. Dan sedangkan untuk waktu pengerjaan ini, kenapa menggunakan batasan kurang lebih sama dengan? Karena proses perencanaan tersebut yang efektifnya di bagian di 64 hari. Nah, karena di sini kita mencari bagian memaksimalkan proyeknya itu berapa,
maka kita menggunakan variabel type ini adalah integer, yaitu bagian bulat. Kalau kita klik so. Nah, sama seperti Studio, penyesuaian tersebut memiliki hasil yang sama, yaitu ada bagian proyek kecil, itu menyelesaikan di 16 proyeknya. Sedangkan untuk proyek besar ini, tidak sama sekali untuk pengerjaannya. Pada untuk di proses perencanaan yang efektif pada waktu pengerjaan tersebut di 60 hari. Nah, itu merupakan penyelesaian persoalan menggunakan integer programming, itu menggunakan dua software, yaitu ada di software Studio dan PubGM. Dan pada kedua tersebut, rupanya pada perusahaan tersebut ini buat efektifnya adalah memaksimalkan si proyeknya hanya di proyek kecil, itu 16 proyek saja. Nah, jadi pada penyelesaian perusahaan tersebut, jika perusahaan emang ingin memaksimalkan jumlah proyeknya, maka strategi yang terbaik adalah mengerjakan 16 proyek tersebut, tapi tidak mengambil proyek besar dalam periode tersebut pada periode ini. Nah, dengan kendala pada di bagian harinya, tadi proyek kecil tuh di bagian 16 proyek tersebut. Nah, untuk pada waktu pengerjaannya 4 hari. Jadi 4 dikali 16 itu dipat banget di 4 hari. Sedangkan untuk di buat di batasan di insinyur yaitu di dua insinyur yaitu dengan di 16 proyek itu hanya menggunakan 32 insinyur dan masih tersisa di 8. Oke, jadi itu merupakan penyelesaian persoalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.